Sekarang ke kasti. Kasti adalah sejenis olahraga bola yang dilakukan dua tim atau dua regu menggunakan bola tenis. Bola tenis adalah bola yang berwarna hijau kuning berukuran segenggaman tangan sebagai alat untuk menembak lawan dan tumpukan batu yang disusun. Kalau tumpukan batu yang disusun ini di permainan boy-boyan atau uncalan sandal. Biasanya kalau kalian itu di rumah bermain uncalan sandal, tapi ini menggunakan bola bukan sandal gitu. Itu namanya permainan boy-boyan. Nah, lanjut ke lapangan bola kasti berukuran berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang lapangan 60 sampai 70 meter dengan lebar lapangan 30 meter dan adanya ruang tunggu dengan jarak 10 meter. Jadi untuk panjangnya itu yang bawah atas tulisan lapangan kasti dan yang lebar itu yang di samping kanan 30 meter. Itu namanya lebar. Nah, 10 meternya yang di atas itu namanya ruang tunggu. Kalau huruf A, B, C, D, E, F, G itu namanya, ada yang tahu? Tempat ya, tempat pos atau tiang-tiang hinggap. Jadi untuk E, F, G biasanya itu ditempati dengan tempat-tempat pos untuk kalian berhenti gitu, terus lanjut untuk berlari lagi. Nah, begitu. Selanjutnya ke apa saja perlengkapan permainan dalam bola kasti. Yang pertama ada pastinya bola kasti atau bola tenis dengan berukuran kecil seperti biasanya berwarna kuning atau hijau. Ada juga tongkat pemukul. Tongkat pemukul ini yang berwarna coklat, di bawah itu ada gambarnya, berukuran 50 sampai 60 cm. Jadi sekitar setengah meter. Bendera kecil atau keset. Jika memakai bendera, maka persiapannya pada setiap sudut lapangan dengan peletakan tanda di tengah lapangan. Jadi bendera kecil ini diletakkan di tadi huruf A, B, C, D, E, F, G itu dikasih bendera sama tiang hinggap. Tiang yang sudah dipasangi bendera. Jadi tiang dulu baru diberi atasnya bendera begitu. Sudah paham untuk peletakan dan lapangannya di dalam permainan bola kasti? Sudah paham belum? Halo. Tes. Ya, lanjut. Karena ini audiensnya sedikit, jadi Pak Bayu ingin tanya secara individu saja lebih baik sebenarnya. Nah, terus dilanjut dengan peraturan permainan bola kasti. Yang pertama, yang pasti jumlah pemainnya. Jumlah pemain tiap kasti tiap regunya 12 orang. Jadi kalau ada dua tim atau dua regu di lapangan, jumlahnya ada 24 orang. Nah, waktu lama permainan ada dua babak seperti kayak sepak bola. Di setiap babaknya terdapat sebanyak 20 sampai 30 menit.
dan diberikan istirahat. Babak pertama istirahat 15 menit, dilanjut babak kedua 20 menit. Wasit di permainan kasti ini ada 3 dan ditambah dengan 1 orang pencatat waktu di pinggir lapangan. Nah, untuk regu pemukul, setiap pemain berhak memukul 1 kali, kecuali pemain terakhir. Ini penting. Berhak memukul sampai 3 kali. Sesudah memukul, alat pemukul harus diletakkan di dalam ruang pemukul. Apabila alat pemukul diletakkan di luar, maka pemain tersebut tidak mendapat nilai atau dis. Jadi, setelah memukul, alat pemukul kayu itu harus diletakkan di dalam kotak. Kalau kalian lempar sembarangan dan lemparan itu tidak di dalam kotak kayunya, percuma. Sejauh apapun bola tidak akan mendapat nilai. Jadi dis, bahkan diulangi lagi. Begitu. Lalu ke regu penjaga. Tugas regu penjaga untuk mematikan lawan dengan cara melemparkan bola ke pemukul atau menangkap langsung bola yang dipukul melambung oleh regu pemukul. Nah, lanjut ke pelambung. Tugas dari seorang pelambung yaitu melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Jadi kalau tangan kalian itu biasanya ditaruh depan, terus diangkat sampai dada, terus sampai kepala. Itu ketika kalian mau memukul, biasanya tangan kiri itu kan Pak Bayu suruh untuk menjajarkan dada, atau kalau ingin lemparan melambung ya diangkat sedikit sampai ke mata, begitu. Itu tujuannya untuk bola tersebut lemparannya supaya bagus, biar enak dipukul gitu. Dan yang ke-7, ke tempat pergantian tempat antara regu pemukul dan regu penjaga terjadi jika salah seorang regu pemukul terkena lemparan bola pukulan regu pemukul ditangkap langsung oleh regu penjaga sebanyak 3 kali berturut-turut. Lalu ada alat pemukul lepas ketika memukul. Bahaya sekali ini kalau alat memukulnya itu lepas ketika saat memukul, bisa mengenai kepala, itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir, cara mendapatkan nilai ini penting kalian ingat-ingat ya. Di poin pertama, biasanya ini sering keluar di soal. Pemain berhasil memukul bola, kemudian lari ke pemberhentian 1, 2, 3 dan ruang bebas secara bertahap, maka akan mendapat nilai 1. Jadi kalau di soal, bagaimana cara mendapatkan nilai 1 pada permainan bola kasti? Intinya, pemain berhasil memukul bola, kemudian lari ke perhentian 1, 2, dan 3. Nah, itu intinya. Nah, kalau mendapatkan poin 2, pemain berhasil berlari melewati tiang-tiang hinggap, pemberhentian, dan kembali ke ruang bebas atas pukulannya sendiri, maka mendapatkan nilai 2. Pemain berhasil melewati memutari lapangan sampai ke tempat awal semula, itu mendapat poin 2. Paham? Bingung ya? Ini yang terpenting itu di nomor 8, cara mendapatkan nilai. Coba dibaca sendiri di poin pertama dan di poin kedua. Itu penting sekali. Kalau poin pertama, cara mendapatkan nilai 1, setelah memukul
berlari ke pos pertama, berlari lagi ke pos kedua, berlari ke pos tiga, itu mendapatkan nilai 1. Tapi kalau memukul terus berlari ke pos 1, 2, 3 sampai kembali ke titik awal mula memukul sebelahnya, itu mendapat nilai 2. Gitu cara mudahnya. Ya. Lanjut ke teknik dasar permainan bola kasti. Yang pertama, teknik melempar dan menangkap bola. Kalian sudah bisa. Mungkin untuk yang pertama, melempar dan menangkap bola menyusur tanah. Bola dilemparkan di atas tanah dengan jarak 1 jengkal atau 1 kilak, tidak boleh lebih, selutut tidak boleh, harus setumit begitu. Nah, yang kedua, B, melempar dan menangkap bola secara mendatar. Terus yang C, melempar dan menangkap bola secara melambung. Mungkin kalian ini sudah paham ya. Pak Bayu yakin kalian ini sudah paham dari kelas 4 dan 5. Nah, setelah tadi menangkap dan melempar, lanjutnya memukul bola. Hampir sama. Ada yang mendatar, terus ada yang ke bawah itu menyusur. Yang C terakhir melambung. Yang sering kita gunakan biasanya melambung gitu. Ada pertanyaan tentang permainan bola kasti? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak nanti kalian bisa memahami lagi di buku paket. Jika ada pertanyaan atau tidak jelas bisa ditanyakan ke Pak Bayu melalui WA pribadi gitu. Nah, selanjutnya ke permainan rondes. Nah, ini hal yang baru. Ketika kalian kelas 6 mendapat materi permainan rondes. Dalam permainan rondes ini, permainan bola kecil yang dimainkan dengan beregu atau kelompok. Teknik bermainnya hampir sama dengan permainan baseball, softball, terutama bola kasti, yaitu seperti teknik memukul, melempar, dan menangkap bola. Nah, dalam rondes ini nanti kita akan belajar tentang memukul, melempar, menangkap bola. Karena untuk secara penjelasan bermainnya lebih baik dan lebih jelas kalau kita sambil di lapangan kalau rondes ini, karena dulu kelas 4 dan 5 kalian Pak Boy ajarkan di kasti gitu. Nah, hampir sama teknik dasar permainan rondes. Yang pertama ada yang melempar bola. Melempar bola juga rondes ini ada 3, melempar bola melambung, mendatar, dan menyusur. Menangkap bola juga sama, ada yang mendatar, menyusur, dan melambung. Memukul bola juga sama, tekniknya pakai yang 3 itu, melambung, mendatar, dan menyusur. Nah, jumlah pemain rondes. Pemain rondes hampir sama dengan bermain kasti. Satu timnya 12, di lapangan terdapat 24 orang. Banyak juga. Tim dalam permainan rondes terbagi menjadi 2, yaitu tim jaga dan tim serang. Tim jaga memiliki tugas menangkap bola dan mematikan lawan, sedangkan tim serang bertugas memukul bola dan lari menuju marka base yang telah ditentukan. Nah, untuk kejelasan lebih lanjut kalian search di YouTube permainan rondes. Biasanya rondes itu dimainkan oleh orang-orang Amerika atau orang-orang Eropa, sering memainkan permainan rondes ini. Kalau di Indonesia atau Asia itu jarang dimainkan gitu.
Nah, bentuk lapangan rounders ini berbentuk segi 5, memiliki ukuran sisi 15 meter dengan base untuk hingga pemukul terdapat 5 buah sesuai dengan seginya segi 5 dan tempat hinggapnya ada 5 buah. Nah, tiang tegak lurus berjumlah 4 buah yang memiliki panjang 1,3 meter. Dipasang ke 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Tempat pelontar bola berukuran 2,5 kali 2,5 meter. Tempat pemukul bola berukuran 2 kali 2 meter. Untuk spesifikasinya, keterangannya tidak usah pelajari lebih lanjut. Yang penting kalian ingat adalah bentuk lapangan rounders segi 5 dengan gambar seperti tersebut. Yang kalian ingat hanya itu saja. Begitu. Nah, ini yang penting biasanya keluar di dalam soal. Dalam memainkan rounders terdapat istilah-istilah yang perlu dipahami. Berikut istilah dalam permainan rounders. Yang pertama, ball, bola artinya. Strike, bola yang dilemparkan seorang benar, yaitu berada tepat di atas tempat pemukul antara lutut dan bahu pemukul. Strike. Nah, out, bola keluar seperti kayak sepak bola. Out, bale metu. Base adalah tempat berhenti atau hinggap bagi seorang pemukul atau pelari. Base, tiang hinggap. Nah, pos itu namanya juga base. Itu. Pitcher, biasanya ini yang sering keluar pitcher. Pelambung bola yang berasal dari regu jaga bernama pitcher. Ada home base, base tempat memukul bola. Tempat untuk memukul bola bernama home base. Titiknya. Nah, mengetik mematikan lawan dengan menyentuh bola. Membakar mematikan lawan dengan menyentuh atau memegang bola sebelum pelari sampai ke base yang dituju. Home run, pemukul yang pukulannya mampu membuat pemukul tersebut bisa kembali ke ruang bebas secara langsung. Home run ini berarti setelah memukul dia hanya berlari terus tanpa ada bebas hambatan sampai ke titik semula awal tadi dia memukul. Ini biasanya pemukulnya ini yang bertipe keras, jadi setelah dipukul bolanya itu melambung jauh hingga mengambilnya susah. Jadi bisa muternya itu cepat, nanti muternya larinya itu cepat ke tempat asal gitu. Nah, ini sudah sampai ke akhir di permainan rounders. Permainan kasti juga sudah. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya. Pak Bayu beri waktu. Ya. Kalau tidak, tugas di rumah melempar bola dengan cara melambung, mendatar dan menyusur. Dan bentar, tak tambahi untuk kelas 6 dan memukul bola dengan Pak, aku boleh kayak gitu, Pak. gimana? Boleh kasih tisu, kasih lakban. Iya, nanti jelasin tugasnya. Ini untuk kelas 6 Pak Boy tambahin sedikit. Memukul bola dengan cara melambung
melambung, mendatar dan menyusut. Nah, kelihatan tidak? Bentar, Pak besarin. Nah, untuk kelas 6 tugasnya melempar bola dengan cara melambung, mendatar, dan menyusur, dan memukul bola dengan cara melambung, mendatar, dan menyusur. Paham ya? Paham, Nah, Pak. jika kalian tidak mempunyai alat pemukul, kalian boleh memakai sapu. Ya, kalau tidak mempunyai sapu, boleh memakai kayu. Yang penting alatnya itu tidak melukai tanganmu. Misal kalau memakai kayu, kayunya itu tidak halus, banyak serabut-serabutnya, hingga kalian pegang lalu merah atau susupen, itu biasanya apa bahasanya, itu susupen, itu kan berbahaya. Nah, kalau sapu yang buat nyapu di rumah itu lebih aman. Nah, jika tidak mempunyai bola kasti yang berwarna hijau, bisa menggunakan gumpalan kertas atau tisu atau dus yang digumpal, dibuat bulat, lalu diberi solasi atau lakban gitu. Oke, jadi tadi ada yang bertanya, memakai tisu boleh, tapi kalau memakai tisu yang tidak didasari di awal memakai kardus atau alat ya, yang berat begitu, akan menghabiskan tisu yang banyak. Maneman kan kamu beli tisu banyak, harganya mahal. Nah kan, pakai yang limbah bekas dari rumah itu, apa sampah yang tidak terpakai, limbah yang bisa kita gunakan lalu dilakban begitu ya. Terus ada pertanyaan lagi tentang bola. Kalau misalkan bola kasti yang lampu hijau itu boleh. Memakai bola kasti langsung ya malah boleh. Itu kan malah kalian langsung mempraktekkan seakan-akan di lapangan begitu. Kalau mempunyai bola ya dipakai saja. Tapi kalau tidak mempunyai bola, Pak B tidak mengharapkan kalian untuk beli bola itu. Kalian diharapkan untuk berkreasi, memanfaatkan barang-barang bekas begitu. Tapi kalau sudah punya, boleh. Gimana? Aku boleh kayak gitu punya banyak. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau punya banyak, boleh dipinjamkan ke teman juga boleh. Pinjemin ke Pak Bayu juga bisa gitu. Nah, Bang punya banyak buat apa? Siapa ini namanya? Safira? Ubab, Pak. Siapa? Ubab. Oh, Ubab. Oh, ini yang bernama Driana Ubab. Iya. Oke, bentar. Ubab eh itu ngomen di kolom komentar. Jadi Ya, sekarang komen di kolom komentar karena absennya lewat situ. Nama, nomor absen dan kelas. Safira, mau nyatat yang mana? mau nyatet yang pertama tadi. Yang pertama. Ini? Setelah ini? Ya itu tapi udah tak Apa ini? bukan yang pertama tadi. Ini ya? Oke. Sampai tunggu. Udah tak screenshot, Pak. Gimana? Udah selesai tadi udah tak. Oke. Nah, kalau kelas 6 pasti udah bisa screenshot juga. Ya gitu, bagus. Jadi kalau misalkan ketinggalan slide bisa screenshot dulu. Lalu kalian buka lagi di akhir pembelajaran setelah dengan Pak Bayu. Oke, berarti ini
Terima kasih, matur nuwun anak-anak kelas 4B sudah mengikuti. Ada pertanyaan sebentar. Pak, kalau pakai kayu kayak gini boleh tas? Kayu kayak gini boleh. Mana? Oh, itu bambu. Itu bambu apa kayu, Safira? Kayu itu. Coba dilihat lagi, Pak Boy tak perbesar nih punyamu. Tak foto ya, tak foto. Ya, foto kasih kolom komentar. Oh, enggak bisa ya? Ya, foto kirim ke WA aja. Nah, oke, sudah selesai. Matur nuwun. Terima kasih anak-anak kelas 6B yang telah mengikuti dan tetap semangat belajar, dan kita berdoa dulu di akhir pembelajaran ini supaya diberikan manfaat dalam pembelajaran tadi. Bermanfaat untuk kalian semua, bisa apa? Bisa menambah ilmu juga. Ya, udah terkirim Safira. Yuk kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kenapa? Berdoa selesai. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Apa saja? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, lalu menghindari keramaian dan mengurangi mobilitas. Oke? Dan ini rencananya mau ada tatap muka ya. Semoga segera bisa dilaksanakan tatap muka. Ya. Sama Pak Udin sudah ada tatap muka, Pak. Iya, dengan Pak Udin. Karena kalau dengan Pak Boy belum nih. Ya. Oke, kalian mau bicara dulu atau ngobrol sama temanmu juga boleh. Pak Bayu beri waktu 3 menit. Mau bicara tentang apa? Free Fire, apa-apa? Mau top up, diamond, skin? Gak boleh. Pak Bayu gamer. Enggak kan, Pak Bayu juga ngikuti. Kalian itu kan bicara tentang game. Nah, Pak Bayu ikuti. Oh, ternyata gamer yang ada di Free Fire. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Dah ya.